bahwa gereja yang sudah hadir dan tampil di tengah-tengah manusia, gereja jadi berkat buat manusia. Maka satu saja kriteria gereja, satu saja hakikat gereja, esensial gereja di hadapan Tuhan. Menurut ayat 4, setelah gereja ada pada ayat 3, ayat 4 berkata, maka Tuhan akan menghapus air mata daripada segala muka. Kesimpulan saya, di mana ada gereja, maka di tempat itu tidak boleh ada orang menangis lagi. Sederhana bukan? Tapi itu ditunggu oleh dunia. Di mana ada gereja, maka orang di sekitar gereja itu tidak boleh menangis lagi. Nah, 14 bulan pertama saya di Papua, karena saya sudah pegang konsep gereja sejak 20 tahun lebih yang lalu. Maka saya mencari penyebab. Apa yang menyebabkan orang-orang Papua itu menangis? Dari penderitaan 14 bulan itu, saudara tahu tidak ada tanah, nature resource yang sekaya Papua. Emasnya terbanyak sedunia. Freeport itu tahun 2000 yang lalu waktu kami ke sana, emas yang mereka ambil sehari itu 2 ton konsentrat. Tidak ada tambang emas hebat. Dan sudah hampir 40 tahun Freeport ada, tidak pernah habis dan masih banyak. Tembaganya, nikelnya, aluminiumnya, hutannya, lautnya kaya luar. Tapi kenapa orangnya miskin? Kan kontradiksi sekali. Ternyata jawabannya, mereka menangis karena mereka nggak pernah punya sekolah yang baik. Salah seorang anak saya yang jadi dokter di pedalaman, belum lama, pas Easter yang lalu, tanggal 27, dia memberi data baru. Kematian bayi lahir itu 75% sekarang. Gila betul. Akan punah bangsa itu kalau nggak ditolong. Umur rata-rata orang Papua sampai tahun 2005 ini masih terendah se-Indonesia, 45 tahun. Ngeri sekali. Maka itu ketika kami datang dengan visi yang jelas, yang membuat mereka menangis karena mereka nggak pernah punya sekolah yang baik. Maka saya tahu Tuhan menyuruh saya buat sekolah. Tapi masalahnya saya cuma lulusan SMA. Kan lucu. Memintarkan orang di sini cuma lulusan SMA. Itu pun ijazahnya hilang. Jadi saya nggak bisa sekolah lagi. Saya pernah tanya mami saya di mana ijazah itu, nggak tahu kata. Ya celaka juga. Tapi Tuhan nggak salah menyuruh saya. Cuma lulusan SMA ijazahnya hilang ini suruh buat pendidikan di Papua. Karena Roh Kudus yang menyuruh dan bekerja sama dengan Dia. Luar biasa. Karena akhirnya 95 kami mulai pendidikan. Nanti Juli ini kami akan mensyukuri 10 tahun. Dan ini luar biasa. Kami sih nggak mau buat besar-besar, tapi pemerintah yang minta. Lalu saya tanya, kenapa? Ya kalau pemerintah nggak mungkin buat syukuran itu, salah nanti. Kami mau berterima kasih kepada pelayanan ini, karena inilah satu-satunya model yang Papua miliki. Kami menyekolahkan anak-anak itu berpola asrama. Jadi nggak buka sekolah saja. Dan visi yang kami terima tahun 90-an awal itu jelas. Harus dimulai dari taman kanak-kanak. Bayangin, mana ada menyekolahkan anak taman kanak-kanak pakai asrama? Ya nggak mau dong orang tuanya. Saudara, sampai 3 kali saya bergumul dengan Tuhan. Apa ada cara lain? Karena orang nolak semua. Enak aja anak kamu mesti diambil di asrama. Karena kalau nggak diasramakan dari TK, nggak ada gunanya. Jadi sekolah yang kami dirikan ini, saudara, hanya TK pintu masuknya. Kami nggak terima SD, nggak terima SMP. Semua dari taman kanak-kanak. Mau atau tidak? Nah, anak-anak yang kami sekolahkan TK pertama 95, nanti Juli ini kelas SMA 1. Kami nunggu 10 tahun, setahun demi setahun. Oh, saudara, setiap tahun ajaran baru itu guru-guru yang luar biasa. Kami dikirim guru-guru yang hebat. Kami boleh punya visi sebesar apa? Kalau nggak ada guru-guru yang mau mengabdi untuk anak-anak itu, mau jadi apa visi? Dan lebih luar biasa, soal ini sekolah gratis. Bayangkan kalau bukan Tuhan, maka itu ayat ini luar biasa. 2008 nanti kami akan buka university. Karena anak itu kelas 3 SMA lulus. Dan 80% guru dari TK sampai SMA. Dan dosen-dosen nanti itu kami sekolahkan sendiri. 80%. Dan itu sungguh luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan ini. Maka itu Roma 14 ayat 18 tadi. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Cara apa? Lihat ayat yang ke-17.
Cara ini tuh ada di ayat 17-nya, Roma 14 tadi. Maka itu gereja miliki vis ini. Kalau gereja ada di library ini, siapkan sesuatu. Bukan cuma untuk urusan rohani. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Nah, barang siapa melayani Tuhan dengan cara ini, cara memindahkan surga ke dunia supaya dunia jadi seperti surga, itu yang berkenan kepada Tuhan dan akan dihormati oleh manusia. Gereja adalah satu-satunya lembaga di dunia yang punya privilege tidak dimiliki oleh kelompok lain di dunia. Apa privilege terbesar gereja? Saudara dan saya adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang punya hak memindahkan surga ke dunia. Amin, kan cepat ini perkara besar. Kok diam semua? Sadar enggak? Bangun. Maka itu kan gak usah pakai AC supaya kepanasan, pasti melek nanti Pak Gembala. AC ini buat orang ngantuk. Kalau panas pasti melek karena kita terus. Tentu konsentrasi. Saudara, pernahkah saudara membayangkan betapa luar biasa kepercayaan Tuhan pada kita? Siapa kita yang punya hak memindahkan surga ke dunia? Pernahkah saudara sadar doa itu, datanglah kerajaan? Datanglah kerajaan. 4 kali kami sudah berhasil dalam pelayanan. Setiap kali kami ke sana kami kagum dengan negara ini. Saudara, karena nasihat seorang pastor tahun 50-an awal, Presiden berhasil mengikuti nasihat itu, lalu bangkrut negara itu sampai hari ini. Apa nasihat pastor itu? Pastor itu dapat pernyataan dari Maria, katanya berhasil akan jadi hebat kalau ibu kota negara dipindah dari Rio de Janeiro ke tengah-tengah hutan, di hutan Amazon sana. Gila itu, saudara. Pindah betul. Namanya Brasilia. Wih, jauh sekali. Jauh di tengah hutan Amazon sana. Nah, dalam sejarahnya, untuk memindahkan ibu kota, karena itu nggak ada jalan darat, hutan belantara. Tahun 50-an sampai sekarang juga nggak ada jalan darat. Maka untuk pembangunan ibu kota, batu, pasir diangkat pakai pesawat. Nah, itu bangkrutnya negara Brasil. Nah, bayangkan untuk mindahkan ibu kota aja negara bisa bangkrut. Tapi saudara dan saya mindahkan surga. Ini nggak main-main. Amin. Inilah kegagalan gereja selama ini. Gerejanya pintar buat sandi-sandi, lalu berkelailah satu dengan yang lain. Rebutan uang kolektor, rebutan kedudukan lagi, gobloknya gereja itu, ampun. Maaf, jangan marah saya ngomong. Padahal gereja dengan jelas diberitahu, pindahkan surga itu ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga. Kan sederhana. Nah, satu hari saya berpikir gini, Tuhan, dan lagi pindahkan surga, pindah rumah jangan. Betul toh? Semiskin-miskinnya orang, ayo janji, yang pernah pindah rumah. Oh, ya enggak semiskin-miskinnya orang. Apalagi yang kaya-kaya itu, apalagi yang barang antiknya banyak. Aduh, kayak membungkusi bayi satu-satu, mindainya ada, repotnya minta. Nah, saya itu tanya, apa? Ini mindahkan surga ke dunia. Saya pertama nggak tahu repotnya kayak apa. Terus Paulus bilang enggak repot, Daniel. Lu enggak repot bagaimana? Orang pindah rumah aja repot. Dia jawab, itu kan rumahmu. Loh, terus karena dia tanya gini, kamu cari. Saya waktu itu belum dapat ayat ini, tapi saya sudah ngerti doa Bapak kan. Kamu cari ayat yang menerangkan surga itu cuma ada berapa perabotnya. Saya bingung, berapa ya? Saya tanya teman-teman saya teolog-teolog itu, wah, bingung juga jawabannya, malah bingungin. Berapa ya perabot? Betul nggak? Kalau kita mau pindah rumah kan mesti ngitung dulu berapa mejanya, berapa kursinya, berapa ini, berapa dihitung semuanya itu. Ini berapa? Karena begitu jelasnya Papa bicara kepada saya. Maka itu Kristen itu bukan agama. Katakan amin. Kristen itu kehidupan. Kalau dengan Papa di surga, nggak usah pakai formal, nggak usah pakai macam-macam. Ngomong aja seenaknya. Nggak ada yang ngamen. Saya mau beritahu kepada saudara.
semua agama di dunia, agama apa saja. Tanya yang masih punya saudara yang beragama yang bukan